Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya, masih dalam lingkaran. Ya, untuk kemarin kan mencari luas dan lingkaran ya. Untuk selanjutnya itu kita akan membahas yang D dan E ya. Untuk yang D yaitu panjang busur, luas juring, dan luas tembereng ya. Kalian lihat di LKS ya. Untuk mencari panjang busur ya. Jadi masih panjang busur ini itu ini yang garis lengkung ya. Ini itu namanya panjang busur ya. Nah, yang untuk garis A ke B itu namanya tali busur ya. Kalian bisa lihat baca-baca lagi di materi yang sebelumnya. Nah, untuk sudut yang ini kan lambangnya itu seperti A kecil ya. Ini itu namanya alfa ya. Jadi kalau untuk penulisan di buku-buku seperti ini biasanya itu menggunakan seperti huruf A kecil ya. Tapi untuk kita menulis atau mengerjakan kita pakai gunakan apa seperti ini ya. Jadi untuk membedakan mana A kecil mana alfa ya. Untuk mencari panjang busur, ini kan panjang busur AB ya. Untuk mencari panjang busur AB sama dengan alfa. Jadi alfanya itu besar sudut yang ini, besar sudut yang dibuat oleh juring AOB ya. Jadi panjang alfa sama dengan 360. Ini itu maksudnya 360 derajat ya. Jadi panjang alfa, panjang sudut yang kecil per panjang busur semuanya. Ini kan kalau lingkaran kan terbentuk dari atau jumlah sudutnya itu kan 360 derajat ya, dikali 2VR. 2VR ini itu keliling, berarti untuk rumus panjang busur yaitu, atau saya singkat ini ya, busur AB. Jadi busur AB sama dengan alfa per 360 derajat ya, atau bisa dikali keliling ya, keliling lingkaran maksudnya. Nah, itu untuk mencari busur. Terus untuk mencari luas juring, jadi luas juring AOB ya. Juring itu berarti ini, jadi untuk semuanya ya, jadi AOB. Jadi bukan hanya segitiganya tapi dengan yang sininya juga ya, dengan temberengnya. Itu juring, berarti alfa tetap ya. Jadi alfa sudutnya berarti sudut per 360 derajat dikali luas lingkaran ya. Ya, ini itu luas lingkaran ya. Jadi VR kuadrat ini itu luas lingkaran. Terus untuk luas tembereng, nah tembereng ini tuh yang lingkaran kecil ini, atau kalau misalkan, nah untuk luas tembereng AB ya, jadi luas garis ya, luas yang bidang ininya itu luas juring dikurangi luas segitiga AOB ya. Berarti untuk luas tembereng, luas juring dikurangi luas segitiga AOB ya. Jadi kita cari dulu luas juringnya, terus kita kemudian dikurangi luas segitiga AOB nya tuh. Dan untuk yang E, hubungan sudut pusat dan sudut keliling ya. Untuk sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran ya. Jadi maksudnya itu seperti ini ya. Jadi misalkan ini ada lingkaran, ini titik pusatnya, misalkan titik pusatnya O. Nah, kemudian kita tarik ke sini. Nah, ini itu namanya sudut pusat ya. Sudut pusat itu adalah sudut yang dibentuk dari dua jari ya. Misalkan ini A dan B. Nah, ini itu sudut pusatnya ya. Terus sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran dan kaki-kakinya merupakan tali busur yang melalui titik sudut tersebut ya. Nah, jadi untuk sudut keliling itu terbentuk dari tali busur ya. Ini tali busur. Nah, dan ini itu sudut keliling ya. Jadi kita baca lagi. Jadi sudut keliling ada sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran ya. Ini kan keliling lingkaran, berarti ini sudut keliling ya. Dan kaki-kakinya merupakan tali busur yang melalui titik sudut tersebut ya. Nah, kaki-kakinya itu tali busur ya. Kalian bisa lihat lagi materi selanjutnya mengenai tali busur ya. Jadi hubungannya itu antara sudut pusat dan sudut keliling. Untuk yang pertama, besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran adalah 90 derajat ya.
Ini itu hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling ya. Nah untuk yang kedua itu besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar ya. Jadi nah untuk hubungan yang pertama ya, maksudnya itu besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran adalah 90 derajat ya. Jadi misalkan ini ada sebuah diameter ya, ini titik pusatnya, ini titik pusatnya, misalkan titik pusatnya O ya. Terus di sini itu ada sudut kelilingnya. Jadi sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, nah ini tuh sudutnya itu pasti 90 derajat ya. Nah terus untuk hubungannya kedua itu besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar ya. Jadi misalkan seperti ini kan ada sudut A dan sudut B. Nah sudut A dan sudut B ini tuh semua itu menghadap ke busur yang sama ya. Jadi sudut yang A dan sudut yang B ini itu berarti ukuran sudutnya itu sama ya. Berarti ketika yang ini 45 derajat, berarti yang B nya itu 45 derajat ya. Ketika sudut besar sudut A nya itu 30 derajat, berarti yang B nya juga 30 derajat ya.